Jimmy Napitupulu bongkar bobroknya wasit Indonesia. Persib versus PSM di Pakansari, dan pemain ini milik Persib. Thomas Doll dan STY makin panas. Serta serba-serbi Liga 1 lainnya, semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Salah satu janji calon ketum PSSI Erick Thohir adalah membenahi kinerja wasit. Menurut Erick Thohir, wasit Indonesia memang perlu dibenahi, tapi bukan berarti harus selalu menyalahkan wasit jika ada kontroversi yang terjadi. Menurut Erick, wasit itu cuma manusia, mereka juga punya keluarga yang harus dinafkahi, dan tentu saja wasit-wasit ini pun dalam tekanan. Ya, tekanan pihak-pihak tertentu yang menginginkan wasit ini berbuat curang. Kita benahi wasit. Wasit kita memang tak sempurna, bahkan terkesan terlalu banyak melakukan kesalahan. Tapi nggak baik juga selalu salahkan wasit. Mereka cuma manusia biasa, punya keluarga yang harus dinafkahi. Mereka juga penuh tekanan dari pihak-pihak tertentu yang mengharapkan para wasit ini berbuat curang. Nah, makanya kita benahi wasit. Kita bantu para wasit ini dengan datangkan VAR. Jadi jika pakai VAR, otomatis para wasit ini akan berpikir ulang jika mau disuruh curang, ujar Erick Thohir. Menanggapi hal ini, salah seorang wasit legendaris Indonesia, Jimmy Napitupulu, akhirnya membeberkan kebobrokan para wasit Indonesia. Menurut Jimmy, para wasit ini mau tak mau harus ikuti kemauan atasan, yakni PSSI dan Asprop. Pasalnya menurut Jimmy, jadi wasit Indonesia itu saat ini tak perlu capek-capek lagi kursus, tapi cuma membayar 6 juta maka sudah bisa lolos jadi wasit. Dulu kalau mau jadi wasit itu harus kursus selama 1-2 tahun, tapi gratis kursusnya. Kita dites fisik, dites ilmu pengetahuan, dites law of the game FIFA. Kalau lulus baru jadi wasit. Kalau sekarang para asprop bikin kursus sendiri buat wasit, asal bisa bayar 6 juta ya udah lolos, ujar Jimmy Napitupulu. Lebih lanjut, Jimmy mengatakan kalau dulu buat dapat lisensi wasit PSSI aja susah, harus lewati 3 kursus, C3, C2, C1, itu pun gak langsung bisa dapat main, harus tunggu keputusan AFC dulu. Tapi sekarang asprop daerah itu udah bikin kursus C3, C2, dan C1 sendiri. Cuma bayar 3 juta per kursus, kalau bisa bayar ya lolos, ujar Jimmy. Nah, dengan demikian, untuk bisa memimpin laga di Liga 1, para wasit ini harus bayar sekitar 10 juta. Tapi apakah uang 10 juta itu rugi? Menurut Jimmy Napitupulu tentu tidak. Pasalnya menurut Jimmy, gaji wasit di Liga 1 dalam 1 kali pertandingan itu adalah 10 juta. Ya nggak rugilah, bayar per kursus 3 juta, tapi bayarannya kalau udah masuk ke Liga 1 itu 1 pertandingan 10 juta. Kalau dalam 1 bulan dia pimpin 2 laga berarti dapat 20 juta. Itu cuma wasit tambahan loh. Kalau wasit utama itu gajinya 15 juta 1 laga. Belum lagi kalau ada tim tuan rumah atau tim yang meminta wasit ini curang, ngasih duit lagi deh. Ya dalam 1 bulan bisa dapat 40-50 juta 1 wasit, ujar Jimmy Napitupulu. Wah, pantes aja PSSI dan PT LIB serta Asprop menolak adanya VAR. Alasannya sih mahal, ternyata gitu toh. Ada, tapi sekarang mah susah Bang Jimmy di Indonesia mah.
Wong ketua komite wasitnya aja kayak gitu, melindungi wasit-wasit yang bobrok. Gimana wasitnya mau bisa berubah? Oke, lanjut. FIFA hingga saat ini tak menggubris laporan salah seorang calon wakil ketum PSSI Yesayas Octavianus yang melaporkan Erick Thohir dan Zainuddin Amali. Yesayas pun akhirnya mengirimkan laporan pada Badan Arbitrase Olahraga Dunia atau CAS. Tapi itu pun belum dibalas oleh CAS. CAS justru menanyakan pada PSSI siapa Yesayas ini dan dijawab oleh Iwan Bule, Yesayas adalah calon wakil ketum PSSI. Maka CAS pun hanya tertawa dan mengatakan, masa ada calon PSSI melaporkan saingannya? Dalam Undang-Undang Olahraga Dunia, tak ada hak seorang calon, baik itu calon ketum, waketum, atau calon anggota ESKO melaporkan saingannya. Ya iyalah, dia kan bukan siapa-siapa, ESKO PSSI bukan, menteri juga bukan, cuma calon loh. Kok calon laporkan calon lainnya sih? Kan lucu. Makanya Erick Thohir dan Zainuddin Amali diem-diem baik sampai sekarang. Dari Persib Bandung, hingga saat ini pihak Persib kabarnya belum menerima izin pertandingan antara Persib versus PSM. Pihak Persib kabarnya telah mengajukan 4 stadion langsung yang bisa dijadikan alternatif untuk laga ini, yakni Pakansari, Wibawa Mukti, GBLA, dan Siliwangi. Meskipun kemungkinan salah satu stadion ini akan disetujui ya, kemungkinan sih Pakansari, tapi kabarnya tetap tanpa supporter. Pihak Polri sendiri kabarnya tetap akan tak izinkan laga Persib dimanapun untuk dihadiri penonton. Waduh, sadis. Tapi pihak Persib masih berupaya untuk bisa mendapatkan izin agar dihadiri supporter. Di sisi lain, laga Bali United kontra Persib Bandung ternyata juga katanya disaksikan oleh pelatih timnas Sintayong di televisi. STY kabarnya memperhatikan dua kiper di dua kubu ini, yakni Nadeo Argawinata yang kiper timnas saat ini dan kiper Persib Teja Paku Alam. Dan kabarnya STY fix akan memanggil Teja ke timnas menggantikan Nadeo. Tapi lagi-lagi Persib melarangnya. Ada lagian yang diambil yang bagus-bagus mulu sih. Kan Persib juga butuh coach. Sementara untuk Teddy Cahyono nih, bos Persib ini saat ini tengah sibuk-sibuknya nih bulan-bulan ini dan bulan-bulan berikutnya. Selain dirinya masih terdaftar sebagai calon ESKO PSSI, dirinya pun dikebut oleh permintaan Luis Mia. Permintaan apa sih? Ya, Luis Mia berambisi kumpulkan para pemain timnas 2017 di Persib. Sampai sejauh ini sih udah mulai kelihatan ya siapa aja yang akan diambil Luis Mia. Yang pertama Septian David Maulana. Bos Persib sendiri mengomentari golnya Septian loh. Yang kedua Hansa Muyama. Luis Mia sempat tertangkap kamera menghampiri Hansamu saat Persija jumpa Persib itu loh. Yang ketiga Irfan Jaya. Nah kalau yang ini udah kelihatan ya saat kemarin kontra Bali, Irja dan DDS ini saling gendong-gendongan. Yang keempat Alwi Slamet. Kalau yang ini sih emang milik Persib ya, cuma masih dipakai oleh Persebaya lantaran kontraknya belum habis. Alwi sendiri belum pernah ditangani Luis Mia di timnas, tapi Alwi ini pengganti Zulfiandi yang kabarnya Luis Mia batal merekrut Zulfiandi. Yang kelima Ilyas Pasoyevic. Nih bomber sih udah tua, tapi kabarnya Luis Mia masih ingin memboyongnya ke Persib musim depan. Dan tentu saja masih banyak yang lainnya yang Luis Mia incar. Nah, berita ini kami angkat bukan berarti kami ingin mengeruhkan suasana Persib ya yang saat ini ya, tapi cuma sebagai pengingat saja. Jika para pemain yang sudah kami sebutkan di atas mungkin saja sudah resmi milik Persib, tapi masih dibiarkan main di klubnya saat ini lantaran kontraknya masih belum berakhir. BRI Liga 1 2022-2023 sudah melakoni 23 pekan, belum termasuk yang tunda ya. Nah dari 23 pekan yang dijalani ternyata sudah menghasilkan 65 gol dari titik penalti loh. Ternyata dari 23 pekan ada 3 tim yang paling banyak dapat hadiah penalti, yakni Persik Kediri, Persija, dan PSM dengan sama-sama 7 kali. Bedanya Persik dan Persija dari 7 penalti 5 sukses 2 gagal.
Sementara PSM dari 7 penalti semuanya sukses. Jadi wajar ya Persija dan PSM berada di atas saat ini. Kemudian ada dua tim yang sama-sama dapatkan 5 penalti, yakni Persib dan Barito. Dan sama-sama dari 5 kali ini 3 kali sukses dan 2 gagal. Dan berikut tabel rekap distribusi penalti Liga 1 hingga pekan ke-23 dan posisi klasemen sementara. Dari Bali United, setelah lawan Persib Bandung, Stefano Cugura mengaku lega dan yakin Bali United mampu pertahankan gelar Liga 1. Meskipun saat ini Bali United masih berada di posisi 6 dengan 36 poin, namun menurut Teko sudah bisa lewati pertandingan lawan Persib, berarti jalan semakin mudah. Memang kami tak bisa taklukkan Persib dan kami gagal menaikkan peringkat kami, tapi saya lega sudah lawan Persib karena Persib adalah lawan terberat kami. Setelah ini saya yakin kami bisa pertahankan gelar Liga 1, ujar Stefano Cugura. Wah, hati-hati nih. Kalau Lord Teko udah ngomong kayak gini, siap-siap aja nih ada kejutan. Kejutan apa ya? Apa DDS? Bukan David da Silva loh, tapi dukun duit sogokan. Hihihi, maaf loh, cuma bercanda. Kisru antara Thomas Doll dan STY makin panas nih. Diketahui PSSI memfasilitasi mediasi antara Thomas Doll dengan STY, tapi kabarnya dalam video call STY nggak hadir cuy. Pihak timnas hanya diwakili oleh Nova Arianto. Jadi Thomas Doll ini seolah nggak dianggap oleh STY. Saya sangat kecewa. Saya sudah punya itikat baik untuk bicarakan ini dengan dia, tapi dia tidak ada dan hanya diwakili oleh asistennya. Kami melepas banyak pemain ke timnas, tapi dia tak mau berikan waktu 1-1,5 jam untuk kami bicara. Apakah ini hal yang bagus? Jika dia punya niat baik, seharusnya dia luangkan waktu dan bicara. Mungkin bagi dia di Korea ini hal biasa, tapi tidak dengan di dunia, ujar Thomas Doll. Waduh, makin rame nih. Ya udah sih, kalau Persija nggak mau lepas pemainnya, ya cari pemain lagi aja nah Pak Coach. Kan tesnya juga jangka panjang, kan bisa cari orang, cari talenta baru. Belum tentu kan pemain dari Persija ini juga berkontribusi untuk timnas, ya enggak? Dari Persebaya, setelah minggu lalu ada 11 oknum supporter Persib yang resmi ditangkap oleh polisi lantaran terlibat keributan dengan supporter PSS Sleman, dan diketahui 11 oknum supporter Persib ini positif narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Kini di Persebaya pun mengalami hal serupa. Diketahui sekelompok supporter Persebaya atau bonek terlibat keributan di Semarang saat menghadapi PSS Semarang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku tak akan melindungi para bonek yang terlibat kerusuhan. Dirinya meminta pada Polri agar kerusuhan ini diusut tuntas dan siapapun pelakunya harus diproses secara hukum karena ini sudah termasuk kriminal. Oke, kita bahas ya. Jadi pihak Polri kabarnya akan menerbitkan peraturan kepolisian terbaru nih soal supporter. Jadi rencananya tiap aksi anarkis supporter di stadion maupun luar stadion ini akan dianggap kriminal jika mengacu pada 1. Keributan, 2. Kekerasan, 3. Pengerusakan, 4. Narkoba, 5. Miras, dan 6. Provokasi. Nah pertanyaannya adalah apakah flare itu masuk nggak ya dalam tindak pidana baik di dalam stadion maupun di luar stadion? Jawabannya, jika flare ini mengganggu ketertiban dan mengakibatkan keributan, ya masuknya ke dalam nomor 1. Tapi kenapa nggak dibikin langsung aja sih peraturannya? Contoh 7 flare, biar jelas dan jelas kalian gitu. Bener nggak? Rencananya undang-undang ini akan diserahkan pada ketum PSSI yang baru usai KLB nanti dan akan diterapkan di Liga Indonesia baik Liga 3, 2, dan 1. Iya sih ada efek jerahnya buat supporter, tapi kalau klub tetap didenda mah ya sama juga bohong. Oke, segitu aja dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Ingat saya bilang pernak-perniknya ya.
Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I won't give up, I'm gonna make it to the